Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu yang begitu melimpah atas hidup kami. Terima kasih kami masih boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersama-sama mencari wajah Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih baik pikiran, perasaan, kehendak kami, agar Tuhan sepenuhnya Kau kuasai dengan Roh-Mu, sehingga firman yang kami baca benar-benar hidup dalam hidup kami. Firman yang kami dengar itu hidup dalam hidup kami, bahkan menghidupkan kehidupan kami senantiasa, jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa saudara-saudara yang mungkin mengikuti ibadah dari rumah atau siapapun dimanapun berada, kami berdoa dalam nama Yesus, firman ini menjamah hati setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, Kau ajaib, dan hanya Roh Kudus yang dapat menghidupkan firman, mengurapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan, dan biarlah Roh Kudus saja yang beracara di tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap belajar firman Tuhan bersama-sama dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ada sukacita? Amin. Tuhan ya. Jadi saudara-saudara, kita tetap bersukacita oleh anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Ya, oleh kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, saudara-saudara, hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Baik. Mari saudara kita buka Alkitab kita akan sama-sama belajar saudara dari Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6, saudara. Kita akan melihat firman Tuhan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22, ya. Kitab Kejadian pasal 9 pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Sudah ketemu, saudara? Haleluya. Ya, mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini, saudara, dengan suara yang keras dan temponya lambat saja, tidak perlu berburu-buru ya membaca firman Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22, kita baca 1 2 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilai bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup yang bernyawa di kolong langit,
segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Haleluya. Saya rasa saudara, kisah ini sudah kisah yang kita tahu, ya, kisah anak sekolah minggu, ya, tentang bagaimana terjadinya, ya, air bah, ya, yang meliputi seluruh dunia ini, saudara, sehingga segala sesuatu yang ada mati binasa. Dan bagaimana saudara seorang Nuh, saudara, Tuhan selamatkan dia beserta keluarganya. Dia dan istrinya, ada lagunya saudara, Nuh dan istrinya, lalu 3 orang anak laki-laki dan 3 orang menantunya, ya. 8 orang kurang lebih, saudara, yang waktu itu menerima keselamatan, saudara, menerima kehidupan setelah bumi ini melewati air bah. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar dari kehidupan Nuh. Kalau kita membaca pasal yang ke-6, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, Alkitab menceritakan betapa kondisi orang-orang pada zaman itu, saudara. Ya, orang-orang pada zaman itu begitu jahat, saudara. Ya. Di zaman Nuh itu orang-orang begitu jahat, orang begitu buruk kelakuannya, sampai Tuhan harus memusnahkan itu semua. Saudara bisa bayangkan seberapa jahatnya, saudara, waktu itu, kondisi waktu itu, sampai Tuhan berniat menghancurkan semuanya, sampai Tuhan berfirman untuk menghancurkan semuanya. Jadi saudara kita bisa mengira-ngira kira-kira bagaimana kondisi pada waktu itu, seberapa jahatnya orang-orang pada zaman itu, saudara. Ya, sampai Tuhan harus demikian mengatakan semuanya harus dimusnahkan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, maka selama Tuhan masih bermurah hati, mari kita pakai kesempatan ini untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Karena ada waktunya di mana kesempatan itu habis. Nah, ini yang terjadi pada zaman Nuh, saudara. Waktu itu orang-orang hidup dalam kejahatan, orang hidup tidak lagi memperhatikan kebenaran, orang hidup semau hati, saudara. Tetapi luar biasanya di zaman yang sama seperti itu, ada seorang bernama Nuh, ya. Seorang bernama Nuh, saudara-saudara, yang hidupnya tidak sama dengan orang-orang di zaman itu. Nah, saudara, seandainya zaman ini sama jahatnya atau saudara-saudara dengan zaman itu, maka mari kita belajar tampil sebagai Nuh. Amin. Di tengah-tengah dunia yang saudara-saudara mungkin semakin jahat, mari kita menjadi pribadi yang menjaga kehidupan iman kita di dalam Tuhan. Ya. Itu yang dilakukan oleh Nuh, saudara. Orang sejamannya boleh melakukan kejahatan, orang sejamannya boleh melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi luar biasa, saudara, Nuh masih bisa hidup dalam kebenaran. Dia beserta anaknya, menantunya, istrinya masih bisa hidup dalam kebenaran, sehingga saudara-saudara, Nuh ini mendapat keselamatan dari Tuhan. Ya, saudara, sebab itu mari kita belajar dari kehidupan Nuh, saudara. Apa yang membuat Nuh saudara selamat dari bencana yang begitu dahsyat pada waktu itu? Ya, tentu saudara kita perlu belajar dari kehidupan Nuh. Kita belajar, saudara, bahwa Nuh ini melakukan hal-hal yang penting, ya, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Nuh, saudara, menerima keselamatan, menerima anugerah dari Tuhan. Hal yang pertama, saudara, yang membuat Nuh ini begitu
luar biasa di mata Tuhan sampai dikatakan pasal 7 ayat 1, saudara, dia di mata Tuhan ini. Kita coba saudara baca pasal 7 ayat yang pertama, tolong bacakan ya. Pasal 7, Kejadian 7 ayat 1. Coba baca, tolong baca. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirman Tuhan kepadamu, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, engkaulah yang kulihat benar. Siapa yang lihat? Tuhan, saudara. Nuh itu dinilai benar bukan oleh manusia. Nuh itu dinilai baik bukan oleh manusia. Tuhan sendirilah yang menilainya. Maka saudara-saudara, mari kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan dan biarkan Tuhan saja yang menilai hidup kita. Ya, soalnya kalau saudara mau dengar manusia menilai, saudara, 100 manusia punya 100 cara menilai yang berbeda. Ya, ada 100 manusia punya 100 rancangan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, maka nilai yang mereka berikan pun akan berbeda-beda. Ya, tetapi saudara-saudara, mari kita memberi hidup kita hanya dinilai oleh Tuhan. Artinya apa, saudara? Lakukanlah apa yang benar, karena penilaian Tuhan pasti objektif, benar adanya. Penilaian manusia kadang-kadang didasarkan pada rasa suka, tidak suka, betul? Ya, ketika kita suka pada seseorang, kita bisa menilai baik orang itu, saudara. Ketika kita tidak suka pada seseorang, kita bisa menilai buruk orang itu, mungkin sekalipun perbuatannya baik. Jadi saudara-saudara, ternyata cara menilai manusia itu subjektif, berdasarkan perasaannya, berdasarkan cara berpikirnya. Jadi ketika orang itu jahat karena itu baik sama dia, saudara, dia anggap itu baik. Ketika seseorang itu, saudara, tidak cocok sama dia, saudara, dia nilai jahat sekalipun orang itu baik. Itu cara menilai manusia seperti saudara, berdasarkan keuntungan yang pernah dia terima, dia akan menilai itu. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan menilai apa adanya. Manusia menilai ada apanya. Betul? Ya, ada keuntungan yang dicari di balik itu. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, perhatikan, Nuh bukanlah seseorang yang dinilai baik, dinilai benar oleh orang pada waktu itu, tapi Tuhan sendirilah yang menilai Nuh sebagai orang yang baik dan benar. Maka saudara perhatikan pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Alkitab di situ mengatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di pada Tuhan. Haleluya. Saudara, betapa luar biasanya orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Betapa luar biasa, saudara, kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan kita tahu, saudara, ketika Kristus mati di atas kayu salib, kita mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, betapa kasih karunia itu luar biasa, saudara. Atas Nuh dalam pasal yang ke-6 ayat 8 tadi, saudara, Nuh mendapat kasih karunia, kata firman Tuhan, di mata Tuhan. Ya, dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, Nuh bukanlah seseorang yang hanya dapat kasih karunia lalu santai dan mengabaikan kasih karunia. Tidak. Ketika dia sudah mendapat kasih karunia, saudara, dia menjaga kehidupan yang benar di mata Tuhan. Jadi tidak mentang-mentang dia dapat kasih karunia, dia hidup seenaknya. Tidak, saudara. Karena dia mendapat kasih karunia pun, saudara, dia masih belajar menjaga hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka saudara, pasal 6 ayat 9 tadi dimulai dengan apa, saudara? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Ya. Maka saudara lihat, orang yang mendapat kasih karunia harus menghargai kasih karunia. Haleluya. Nuh mendapat kasih karunia dan dia benar-benar menghargai kasih karunia itu. Ya. Saudara, ketika kita berikan kasih karunia, mari kita hargai kasih karunia. Makanya Paulus pernah ingatkan jemaat, kalau tidak salah jemaat di Roma. Apakah kau menganggap sepi kekayaan kasih karunia? Kan begitu, saudara. Jangan anggap sepi, sebab kasih karunia Tuhan begitu luar biasa. Dan kalau saudara hari ini boleh diselamatkan, itu karena kasih karunia. Maka saya mau ingatkan saudara sebagai hamba Tuhan, mari kita sebagai umat Tuhan menghargai kasih karunia. Jangan keluar dari kasih karunia. Amin. Ya. Jangan saudara mengingkari Tuhan, jangan saudara tinggalkan Tuhan, sebab dengan kita meninggalkan Tuhan berarti kita meninggalkan kasih karunia. Ya, Alkitab katakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia. Ya, dalam perjanjian baru, saudara, kasih karunia disamakan dengan anugerah. Kita tidak usah buka banyak ayat, saudara. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13, saudara boleh mencatat saja nanti, ya, atau nanti saudara boleh ulang mencatat firman Tuhan ini.
Kasih karunia dalam perjanjian baru, saudara, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13, itu disebutkan kasih karunia itu adalah sebagai anugerah. Jadi kasih karunia adalah anugerah, saudara. Ya, disamaratakan dengan anugerah. Lalu dalam 2 Petrus pasal 3, saudara, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, ya, kasih karunia di situ disamakan dengan kesempatan. Ya, disamakan dengan kesempatan. Jadi paling tidak, saudara, ada dua pengertian yang dicatat dalam perjanjian baru mengenai kasih karunia. Yang pertama adalah anugerah, dan yang kedua adalah kesempatan. Amin. Maka bersyukurlah kalau kita menikmati kasih karunia. Ya, bersyukurlah kalau kita diberikan kasih karunia. Jagalah kasih karunia itu, saudara. Jangan remehkan kasih karunia. Tidak bisa mentang-mentang kasih karunia begitu melimpah, lalu orang melakukan dosa dengan melimpah. Ya, kasih karunia diberikan adalah sebagai sebuah anugerah, pemberian yang tidak perlu kita bayar, tidak perlu kita beli, saudara. Tetapi saudara, itu nilainya sangat besar. Dan ketika diberikan secara gratis, bukan karena barang itu tidak laku, bukan itu anugerah itu tidak laku, saudara, tetapi terlalu mahalnya anugerah itu, maka diberikan gratis buat kita. Haleluya. Terlalu mahalnya kasih karunia itu, makanya diberikan gratis buat kita, bukan karena tidak laku. Kadang-kadang kalau kita lihat di pasar, saudara, barang-barang tidak laku diobral. Ya, kenapa orang jual murah bahkan dibagikan? Karena tidak laku, saudara. Sejak pandemi ini, saudara lihat ada orang bagi-bagi sayur. Kenapa, saudara? Tidak laku, terlalu murah. Ada, saudara, orang yang bagikan ayam. Ya kan? Kenapa, saudara? Harganya terlalu jatuh, tidak sesuai, pakannya lebih mahal. Ada bahkan di media sosial, saudara, orang memusnahkan anak-anak ayam. Kenapa, saudara? Tidak mampu dia meliharanya, dia bilang pakannya lebih mahal. Nanti dibesarkannya ayam ini tidak bisa dijual dan tidak balik modal. Jadi percuma, saudara. Sehingga dia buang anak-anak ayam itu. Terus terkasih nama Tuhan, biasanya barang yang gratis, barang yang murah, karena barang itu tidak laku. Tapi tidak demikian dengan anugerah. Anugerah itu terlalu mahal, maka diberikan gratis. Amin. Tidak mampu kita membelinya, tidak mampu kita menebusnya, tidak mampu, saudara, kita memperolehnya dengan kekuatan kita. Maka saudara, hargai kasih karunia Tuhan. Amin. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan, dia mendapat anugerah, dia mendapat kesempatan dari Tuhan. Ya, maka bersyukur, saudara, kalau kita pun sudah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Hal yang kedua, saudara, kita belajar dari kehidupan Nuh. Ya, apa yang membuat Nuh selamat dari masa-masa air bah? Ya, yang kedua adalah karena Nuh hidup dalam kebenaran dan tidak bercela. Saudara lihat Kejadian pasal 6 ayat 9a. Dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Luar biasa, saudara. Semua orang sedang berjalan ke kiri, tapi hanya Nuh sendiri yang berjalan ke kanan. Ya kan gitu. Semua orang sedang berjalan, saudara, dengan kehendaknya sendiri, tapi Nuh mau berjalan dalam kehendak Tuhan. Luar biasa, Nuh ini, saudara. Di antara orang sejamannya dia hidup dalam kebenaran. Mungkin saudara masih ingat ilustrasi tentang ikan di laut, ya? Sungguh pun ikan itu dilahirkan besar, bahkan mungkin sampai mati di laut, tidak pernah dagingnya ikut asin. Betul? Air laut asin, saudara. Tetapi ikan laut tidak menjadi asin, saudara. Dagingnya tetap saja tawar. Ya, kecuali saudara kasih garam, jadi ikan asin. Ya begitu, saudara. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, Nuh hidup tidak bercela, dia hidup dalam kebenaran. Apa yang membuat Nuh mendapat kasih karunia? Apa yang membuat Nuh selamat, saudara, dari air bah yang begitu dahsyat pada waktu itu? Karena hidup Nuh adalah hidup dalam kebenaran, dan tidak bercela. Amin. Hidup dalam kebenaran itu penting, saudara. Ya, hidup dalam kebenaran itu sesuatu yang penting. Ya, dan hanya orang yang hidup dalam kebenaranlah yang berkenan di mata Tuhan. Ya, maka saudara, mari kita belajar hidup dalam kebenaran. Apa artinya hidup dalam kebenaran? Artinya kita hidup dalam standar-standar kebenaran. Ya, bukan standar-standar sekedar standar moral, saudara. Moral juga baik dan benar, saudara. Tapi standar kebenaran lebih tinggi dari sekedar standar moral. Ya,
Standar moral, standar kebenaran saudara lebih tinggi dari sekedar standar norma-norma. Ya, standar kebenaran adalah sesuatu yang mengarahkan kita untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Nuh ini saudara beda dengan orang sejamannya. Dia orang yang hidup dalam kebenaran. Haleluya. Jadi penting saudara hidup dalam kebenaran. Jaga hidup kita dalam kebenaran. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata hidup untuk kebenaran. Ya. Kemudian saudara-saudara dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, lalu 3 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 4 di situ dicatat hidup dalam kebenaran. Sampai perjanjian baru saudara, kita masih dilatih, diajar, diingatkan untuk hidup dalam kebenaran. Artinya apa saudara? Hidup dalam kebenaran itu sesuatu yang amat penting. Ya, perjanjian lama diingatkan untuk hidup dalam kebenaran. Sampai perjanjian baru kita diingatkan untuk hidup dalam kebenaran. Maka saya mengatakan sekali lagi, hidup dalam kebenaran adalah sesuatu yang amat penting. Haleluya. Ya, hidup dalam standar-standar firman, hidup dalam standar-standar kebenaran, hidup dalam standar-standar sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kita percaya saudara, orang hidup dalam kebenaran tidak akan pernah dirugikan. Saudara ingat kata Mazmur? Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ya, tidak pernah kulihat anak cucunya minta roti. Setiap hari dia memberi belas kasihan, dan anak cucunya jadi berkat. Luar biasa, saudara. Ketika kita hidup dalam kebenaran, saya pernah sampaikan firman Tuhan buat kita, saudara. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri, tapi akan menguntungkan keturunan-keturunan kita. Amin. Penting hidup dalam kebenaran. Ya, kita perlu belajar hidup dalam kebenaran. Karena saudara, kebenaran itu akan terus berbuah sampai keturunan kita yang berikutnya. Haleluya. Yang keempat, saudara, kita lihat Nuh adalah satu keluarga, hanya mereka yang selamat dari air bah. Kenapa Nuh, saudara, mengalami hal-hal yang besar bersama Tuhan, diberikan seolah pengecualian oleh Tuhan, karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, saudara lihat ayat yang 9 bagian B, dikatakan dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, saya mau bilang, dengan siapa kita bergaul akan menjadikan kita seperti dia. Karena saudara, bergaul itu suatu keakraban, tidak sekedar berteman, tapi bergaul itu saudara sudah hidup bersama sehari-hari. Itu namanya bergaul. Ya kan? Sudah kadang-kadang melakukan aktivitas bersama, itu bergaul. Ya, sudah begitu akrab, begitu dekat, itu sebuah pergaulan. Ya, maka saudara berkali-kali firman Tuhan ingatkan, dan saudara boleh baca kata bergaul, saudara ketik, saudara ketemukan banyak kata bergaul. Dan ketika saudara dikonotasikan dengan pergaulan, saudara, maka Tuhan ingatkan kita untuk hati-hati dengan pergaulan yang salah. Ya, bahkan Alkitab dalam Korintus dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi Nuh, saudara lihat, dia memiliki kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Artinya keseharian Nuh diisi oleh Tuhan. Keseharian Nuh dihabiskan bersama Tuhan. Keseharian Nuh, saudara, ada dalam hadirat Tuhan. Ya, mari kita tidak memandang ini, saudara, dalam pengertian begini. Ya, kita hidup bergaul dengan Tuhan itu berarti saudara kita tidak kerjakan apapun. Siang malam hanya berdoa saja, bangun pagi doa sampai malam, nanti kita doa lagi sampai tengah malam, 24 jam doa terus. Bukan begitu maksudnya. Ya, bukan begitu maksudnya, saudara. Kita tentu harus bekerja, amin. Kita tentu masih harus beraktivitas, kita tentu harus mengurus keluarga, kita tentu harus melakukan banyak pekerjaan. Tapi apa artinya kita hidup bergaul dengan Tuhan? Adalah dalam setiap detik kehidupan kita ingat Tuhanlah tempat kita bersama-sama. Artinya Tuhanlah tempat kita bergantung. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang menghiasi kehidupan kita. Ya, Tuhanlah satu-satunya pribadi yang menghiasi pekerjaan kita. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang menghiasi aktivitas kita, menghiasi rumah tangga kita, menghiasi usaha kita, menghiasi apapun yang kita lakukan. Itu namanya bergaul dengan Tuhan. Ketika kita bekerja,
pekerjaan kita dihiasi oleh anugerah Tuhan. Ketika kita membuka usaha kita dihiasi oleh perkenanan Tuhan. Itu namanya hidup bergaul dengan Allah. Amin. Ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saudara, kita juga melakukannya, saudara, dalam konteks bahwa itu untuk menyukakan dari Tuhan. Itu namanya bergaul dengan Tuhan. Jadi apapun yang saudara kita kerjakan, aktivitas apapun yang kita lakukan, saudara, kita bisa tetap bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Artinya saudara, standar yang kita pakai adalah standarnya Tuhan. Pribadi yang menghiasinya adalah pribadinya Tuhan. Ya, kehendak yang kita lakukan adalah kehendaknya Tuhan. Itu namanya hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 14. Tolong satu saudara baca. Mazmur pasal 25 ayat 14. Mazmur pasal 25 14, tolong baca. Baca depan juga boleh, tidak usah buka di HP. Saudara lihat di depan sini ada kan teksnya? Silakan dibaca. Siapa yang bisa baca? Tidak ada, saya baca. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Tuhan bergaul karib dengan siapa? Dengan siapa? Orang yang takut akan Dia. Maka ketika hidup kita dihiasi oleh rasa takut akan Tuhan, disitulah terjadi pergaulan kita dengan Tuhan. Amin. Ketika hidup kita dihiasi oleh rasa hati yang takut akan Tuhan, ketika kita bekerja dengan takut akan Tuhan, ketika kita berada di rumah kita hidup dalam takut akan Tuhan, apapun, dimanapun, bagaimanapun kita belajar hidup takut akan Tuhan, disitulah dikatakan firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang seperti itu. Haleluya. Henok, saudara-saudara, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 24, saudara, dikatakan di situ Henok adalah seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Ya, Henok bergaul dengan Allah, dan saudara, pribadi yang pertama dicatat Alkitab bergaul dengan Allah ya Henok ini. Ya, saudara baca Kejadian pasal 5, dia hidupnya bergaul dengan Allah. Artinya seluruh kehidupannya dihiasi oleh Tuhan, dihiasi oleh nama Tuhan, dihiasi oleh hati yang takut akan Tuhan. Ya, ini penting saudara untuk hidup bergaul dengan Allah. Amin. Yang keempat, apa yang ada dalam diri Nuh yang membuatnya menikmati keselamatan dari masa-masa air bah? Yang keempat adalah Nuh taat dengan tepat. Katakan taat dengan tepat. Amin. Taat dengan tepat itu artinya saudara taat dengan total. Ya, taat dengan tepat artinya taat itu benar-benar tidak meleset. Ketaatanmu itu luar biasa tidak meleset. Baik, kita baca ayat 22 bersama-sama. Sudah ketemu ya? Ayat 22 dari Kejadian pasal 6 tadi ya. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya. Perhatikan saudara, dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya. Tidak meleset. Di ketaatan Nuh adalah ketaatan yang tidak meleset. Dia benar-benar taat total, saudara-saudara. Tidak tanggung-tanggung. Ya, maka saya pernah bikin kata-kata renungan begini. Ketika kita taat dengan memilih-milih, itu tandanya kita tidak taat. Ya, ketika kita mau taat, saudara, tapi milih-milih yang mana ditaati, mana tidak ditaati, maka sebenarnya kita tidak taat. Amin. 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 Ya. Jadi saudara, ketika kita pilih-pilih, wah ini ditaati, yang ini nggak usah ditaati, ini taati, ini nggak usah ditaati. Sebenarnya kita kategorinya tidak taat. Karena ketaatan itu saudara tidak memilah-milah. Orang yang mau taat ya taat saja, saudara, tidak usah milah-milah. Ketaatan kita kepada Tuhan itu demikian, saudara, taat saja, tidak usah milah-milah. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itulah standarnya. Mentaati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nuh dikatakan dia mentaati Tuhan tepat, tak meleset. Ya, sebab ketaatan yang memilah-milah sebenarnya menunjukkan ketidaktaatan.
Sebab ketaatan saudara-saudara tidak pernah memilah-milah. Amin. Apapun yang dikatakan Tuhan dilakukan, apapun yang dikatakan Tuhan belum dilakukan, apapun yang dikatakan Tuhan dilakukan, itu namanya tidak memilah-milah. Tetapi seandainya kita berkata, wah ini saya taati, yang ini saya tidak taati, maka sebenarnya sesungguhnya kita menunjukkan ketidaktaatan. Ya, saudara lihat dalam Keluaran pasal 39 ayat 42, di situ dikatakan orang Israel taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Lalu saudara dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 18, sebenarnya kurang lebih saudara, Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Musa diperintahkan Tuhan membuat tabernakel atau kemah sembahyang, kemah ibadah. Ya. Dan saudara coba lihat, ketika Nuh selesai membuat bahtera itu, Alkitab berkata Nuh itu melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan. Ya. Nah saudara lihat, coba saudara Keluaran pasal 40 ayat 16. Keluaran pasal 40 ayat 16. Ya, tolong bacakan. Keluaran pasal 40 ayat 16. Sudah ketemu? Ya, saudara perhatikan saya baca. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat. Amin. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, Musa melakukan tepat. Apa yang dilakukan Musa? Musa membangun tabernakel, kemah ibadah, kemah sembahyang orang Israel di padang gurun. Ya, dan dikatakan Musa melakukan semua itu tepat. Ketika Nuh disuruh Tuhan membangun bahtera, Alkitab juga berkata Nuh melakukan tepat. Artinya apa saudara? Ukurannya apa yang tidak diubah, ikut saja. Maka saudara, sama kita ikut Tuhan itu saudara, tidak usah dilebih-lebihkan, tidak usah dikurang-kurangi. Ikut saja tepat seperti yang Tuhan katakan. Amin. Tidak usah nambahin. Wah saudara, ini kurang rasanya, nambahin lagi. Tidak usah, tidak boleh nambahin. Apalagi dikurangi. Tidak usah tambahin, tidak usah berlebihan. Ikut saja kata Tuhan, tidak usah ditambahin. Maka kita berkata, celakalah mereka yang menambahi dan mengurangi firman-Nya. Betul? Kenapa? Karena perintah Tuhan itu standar baku, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Itu sudah standar, itu sudah apa? Dipatok sedemikian rupa oleh Tuhan. Maka mari kita mentaati Tuhan tanpa memilah-milah. Mari kita mentaati Tuhan, saudara-saudara, tepat seperti yang Tuhan mau. Bukan kita tambah-tambahin sendiri. Tidak perlu saudara kita berimprovisasi dengan perintah Tuhan. Cukup lakukan saja apa yang Tuhan katakan, dan hanya itu yang Tuhan suruh. Amin. Ya, tidak perlu kita merasa, wah ini kayaknya kurang abdol, mau apa lagi, lebih taat lagi, tunjukkan lebih hebat lagi. Tidak ada gunanya. Tuhan mau kita lakukan tepat seperti yang Dia perintahkan, bukan berlebih-lebihan. Haleluya. Haleluya. Ya, saya selalu berkasih nama Tuhan. 4 hal ini kita belajar dari Nuh. Ya, kenapa Nuh mengalami kelepasan, mengalami kemenangan dari zaman air bah. Ya, nanti saudara lihat dalam perjanjian baru, saudara, kurang lebih pada zaman Nuh juga ini terjadi pada akhir zaman. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka bagaimana kita bisa selamat dari murka Tuhan yang begitu menyala-nyala itu atas dunia ini? Mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan coba-coba menukar kasih karunia dengan yang lain. Jangan coba-coba merasa kita lebih pintar sehingga kita merasa kasih karunia itu tidak penting dan kita tinggalkan kasih karunia. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita hidup dalam kebenaran. Amin. Tentu saudara, sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan. Tapi Alkitab berkata orang benar itu bukan tidak pernah jatuh, tapi 7 kali orang benar dia akan bangkit pula. Artinya apa? Bisa jatuh, bisa, siapa yang bisa jatuh? Semua orang bisa jatuh dalam dosa. Tapi mari kita tidak tinggal dalam kejatuhan itu. Bangkit kembali untuk melakukan kebenaran. Bangkit kembali untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, kegagalan saudara adalah sebuah keberhasilan yang tertunda kata orang. Ya, kita gagal hari ini, tapi mari belajarlah dari kegagalan itu untuk lebih baik di masa depan.
Yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Dengan siapa kita bergaul, saya bilang tadi, saudara-saudara, akan menentukan siapa kita di kemudian hari. Ya, ketika saudara, orang berkata, ketika kamu berhasil, bergaulah dengan orang yang berhasil. Ya kan? Bergaulah, saudara, kalau mau sukses, bergaulah dengan orang sukses. Kenapa, saudara? Sebab itulah akan memacu kita untuk menjadi sukses. Kira-kira demikian. Kalau saudara mau berkenan di hadapan Tuhan, bergaulah dengan Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, saudara, taatlah dengan tepat. Amin. Taat, tidak usah nambah-nambah. Taat, tidak usah memilah-milah, saudara. Taat saja apa kata Tuhan. Cukup. Orang mau ngomong apa kek, yang penting kita belajar taat sama Tuhan. Nuh, saudara, bangun bahtera di atas gunung. Wah, diketawain orang, saudara. Orang ketawa, nggak ada pernah orang bikin kapal, bikin bahtera di atas gunung. Tapi Nuh membangunnya di atas. Maka orang boleh tertawa. Ini tidak masuk akal. Kamu lakukan hal yang tidak masuk akal, hal yang gila. Nuh sudah gila, mungkin mereka pikir demikian. Tapi bagi Nuh terserah mau ngomong apa. Yang penting saya mau taat sama Tuhan. Haleluya. Karena kita juga mau taat sama Tuhan. Orang bilang sok rohani, sok suci, sok ini, orang ngomong apapun, saudara-saudara. Udahlah, biarkan saja. Yang penting kita mau belajar taat pada Tuhan. Amin. Kalau kita mau perhatiin kata orang, saudara, tidak maju-maju kita. Ya, mari kita belajar taat pada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Dan saudara, terima kasih saudara-saudara belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan saudara-saudara di rumah tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan. Ya, tetap hidup